sekarang gini. Kalau jenengan bilang nggak bisa, saya akan menirukan jenengan. Iya, saya nggak bisa. Kamu yang alim, kamu yang hebat. Ya, iya. Orang kalau kalah tuh seperti ini. Ini loh. Orang kalau kalah, aku tak datengin seperti ini. Nggak usah tertawa. Kita udah mulai kalau kayak gini udah mulai serius. Kalau panjenengan caranya seperti ini. Ini kalau kelasnya wesio kayak gini nih. Orang kalau kalah tuh ya kayak gitu. Kalau nggak bisa tuh kelas amat. Bilang saya kaji ikro, diajak tadoman aja nggak bisa. Dikajak kajum jenggot nggak bisa. Tasripan apalagi. Aduh. Wes sekarang nggak usah bahas itulah. Nggak itu juga sampean. Apa lagi? Silahkan. Apalagi? Makanya sosokan. Mentang-mentang saya nggak bisa ngomong saya aja. Nggak bisa tuh. Pokoknya aja nggak bisa. Kita buktikan saat kita kesana semuanya. Ya, kalau benar-benar udah nggak ada. Oh ngaji kita kok nggak perlu ada. Kamu tak ada. Nadoman itu gak dihafalkan dari mulai kita masih orang. Kalau gitu silakan jenengan cari DVD saya. Ada tuh DVD saya saat saya lagi nadoma, ya. Apa ini tuh pegang-pegang kayu? Buat gebuk kamu tuh loh. Kamu tuh kok aneh jadi orang. Bilang orang ngaji ikro, dia sendiri nggak encus. Makanya jangan sotoy, sok pinter. Sini. Itu kemarin kamu tadi itu jenengan tadi nanya masalah tentang penarikan yang kemarin terjadi Sapaki Sambung Rosok. Bahas tentang penarikan aja. Entah jenengan itu ngerti atau enggak. Saya tanya. Nah, sekarang saya tanya, penarikan itu yang sampean lakukan kemarin itu penarikan apa? Kan saya nggak lihat sendiri. Mau dibahas pakai kitab apa pakai bahasa gaul jenengan itu? Terserah panjenengan mau pakai kitab monggo, mau pakai bahasa gaul yang sampean tahu monggo. Kak Adi. Aduh, sampai itu sotoy. Makanya jangan sok pinter depan saya. Profesor aja banyak depan ke saya. Apalagi jenengan. Nanti kalau tak lawan lagi kayak kemarin jenengan sekakmat bingung lagi. Rekamannya masih ada. Wong Master Limbat aja takluk sama saya, apalagi jenengan. Aduh. Nah, jadi kan sama Master itu kan nyerang saya pas saya lagi nggak persiapan. Coba kalau saya persiapan. Saya nggak siap sama serang kok, sama orang lagi duduk. Makanya kalau ngaji itu yang kafah, jangan sepotong-potong. Akhirnya kalau sepotong-potong kayak orang yang bawa bom itu. Ini aku sengaja diem, cuma sepotong-sepotong. Aku sengaja diem Gus dari tadi. Jenengan kan tadi ngomong, jangan sebut nama-nama orang. Sampean sebut nama Master Limba 2 kali. Ya saya kan, itu kan gurunya sampai ya. Master Limba bukan apa-apa, ya. Bilang Master Limbat nyerang sampean juga. Ini udah tak sabarin loh. Ini jenengan makin lama ini, aduh, ini ngece banget ya. Ketawa terus guys. Ayo tak datang lagi ngumpet. Ya. Allahu Akbar. Sampai kok lucu tuh kan? Lucu sama itu. Sampai kalau deket tak cium dah. Cantik amat ya. Ada rambutnya panjang. Nonong lagi. Nonong lagi. Aduh. Itu kepala nggak bisa apa dikopiain apa diikat pakai apa gitu. Jangan kayak lapangan sepak bola. Itu ketika kepala
Apa kasih Pak Bolas itu? Aduh, wes gini aja wes, daripada nanti saya bahas tentang penarikan samanya nggak nyambung, bang sampean tukang sulap membahas penarikan, trik lagi nanti. Mendingan sampai datang ke sini dah, atau sini. Nanti kalau aku Mas Andre, makasih. Nanti kalau aku kesana ngumpet lagi. Ya ngumpet sampai itu lucu. Mana saya nggak ngumpet. Ya, jenengan kalau di sini selalu barbar, keren, hebat. Wih, Saya bisa siapa ini? bisa nangis saya ngobrol sama Kak Haji. Wow, ayah, keren, woi. Ada paus lewat beneran. Tadi kalau kayak kemarin aku datang sampean ngumpet. Kalau di sini sok keras. Kalau sesuai fakta lah itu, sesuai fakta aja. Aku datang ke sana dibilang aku nggak sopan. Ayah, barakallah aku kalau nih. Dari tadi saya ketawa-ketawa sama beber. Kalau dibilang saya keras itu gimana toh? Dari tadi saya ketawa itu lucu ngedengerin sampai ngomong itu loh, kayak ngomong sama anak kecil. Aduh Gusti, pangeran ya Allah. Ayah, makasih ayah. Sama saya tuh ya jujur ya, ngomong sama itu kayak ngomong sama anak kecil, tahu nggak sih? Mau nggak diladenin, kok ngayal diladenin, kok nggak nyambung. Jadi kalau saya marah nggak mungkin, karena nggak mungkin saya marah sama anak kecil. Akbar Gusti pangeran. Aduh, Kang Adi. Aman bisa lucu amat, belajar di mana ini Kang Adi? Gus, kita udah ada faktanya, Gus. Pak Ayah, makasih. Kita udah ada faktanya. Pinter. Berapa kali aku ke sana, ya, Mas Rizal, makasih. Aku kan sampean itu 2 hari. 2 kali Iya, itu aku ke sana. Malam pertama aku nyerang panjenengan sampai keluar kecapnya, bilangnya aku nggak punya adab. Hari kedua aku datang mengeluarkan KTP, disambut santri-santrinya, panjenengannya ngilang. Bilangnya panjenengan itu lagi pergi, padahal jenengan ada di situ. Ya, sampean nyuruh aku ngelihat pengobatan. Begitu aku lihat pengobatan, ternyata pengobatannya di sana tidak sesuai fakta. Nah, terus aku harus gimana lagi? Aku nyoba pelan-pelan. Jenengan nantangin orang-orang, nyuruh nyatet jenengan dari ujung kulon sampai sedunia. Aku ingetin, jenengan malah ngegas. Ya, aku mengingatkan sampean itu halus loh, pelan-pelan. Makasih ayah. Nah, cuman jenengannya ngegas. Lah di sini aku giliran pelan saat ayah Dimas berkah selalu. Aku santai, panjenengan seolah menertawakan. Nanti dibilangnya aku yang salah terus. Saya itu ketawa bukannya menertawakan, lucu. Bilang masalah penarikan. Ya, jenengan bilangnya aku pesulap, nanti apa-apa dianggap trik. Ya kan? Aku tadi ada requestan minta jenengan suruh baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, atau diantaranya jenengan mintanya nadoman. Yaitu sebenarnya panjenengan itu gimana? Kang Haji lucu deh, saya suka deh. Kang Haji lucu, saya suka. Enggak, kalau toh memang panjenengan nggak bisa melakukan penarikan ya bilang. Kalau panjenengan nggak baca surat An-Nas takut salah lagi ya bilang. Kalau panjenengan memang tidak bisa melakukan pengobatan yang real ya hentikan. Seperti itu, Gus. Lah di sini saya menyampaikan ke sampean itu pelan-pelan biar jenengan paham. Memang tadi sempat ada yang ngomong, Mas Adi percuma. Jangan Mas Adi kasih pelangi di depan orang yang buta warna. Aku mengingatkan panjenengan juga percuma, karena sebenarnya panjenengan itu orangnya dablek, susah diingetin. Makasih ayah.
Muhammad ya. Ayah Kang Dimas. Haji kok lucu sih. Ganteng lagi. Kalau memang panjenengan bisa, monggo. Kalau nggak bisa ya monggo, atau jenengan bisa tapi nggak mau ya silakan. Kan gitu. Aku pengobatan bisa Mas Adi tapi aku nggak mau nunjukin, silakan. Aku narik pusaka bisa Mas Adi tapi aku nggak mau menunjukkan, silakan. Aku hafal surat Anas tapi aku nggak mau ngaji depan sampean, ya silakan. Itu haknya sampean. Yang di sini aku hanya mengingatkan sampean, terutama yang berjalan sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu yang panjenengan nantang santet seseorang. Jangan lakukan itu. Kalau sampean benar-benar disantet, sampean tumbang, hilang komedian di Indonesia 1. Kalau saya nantang dukun santet, kalau saya tarung sama dukun santet, terus panjenengan marahnya kenapa? Kan aneh. Saya berantas santet, saya berantas dukun santet, saya nantangin orang yang punya ilmu santet, kok sampean marah? Berarti sampean ini dukun santet. Gus, dengerin saya baik-baik. Saya tidak marah kalau panjenengan berantas dukun santet, saya dukung. Itu perbuatan baik, membantu seseorang. Tapi yang saya sayangkan sampean menantang, itu yang salah, Gus. Itu Salah menurut ayah. Salah. Jadi gini, Gus. Salah menurut siapa? Menurutmu? Contoh melawan kebatilan kok dibilang salah. Ngajimu nih mana ini kalau terlalu pintar ngaji kayak gini nih. Gus, dengerin saya baik-baik. Gus. Terus maunya manggil siapa? Mbah gitu. Manggilnya siapa? Jenggot gitu. Paraye. Kalah ngomong paraye, ya Allah. Tata. Aku nggak marah, aku manggil Gus Tibangan nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Lanjut. Nih, panjenengan ini ibarat kata gini. Aku tidak suka dengan rampok. Aku memang nggak suka dengan rampok, tapi kalau ada rampok pun kalau aku bisa akan aku lawan, kalau aku mampu akan aku lawan. Tapi aku tidak pernah meminta, hai perampok silahkan rampok rumahku. Jangan. Sampean mau memberantas dukun santet bagus, menyembuhkan orang kena santet bagus, tapi jangan nantang tukang santet untuk nyantet panjenengan. Kalau panjenengan itu sampai kena, perbedaannya kamu dan saya. Jadi jangan samakan saya dan kamu. Kamu merasa benar, tapi kalau kamu itu bertindak yang seperti itu menurut saya salah. Kalau kamu benar tapi merasa paling benar, itu tidak benar. Kamu merasa baik, tapi kamu nanti dulu, dengarkan saya dulu. Kamu dan saya berbeda. Kalau kamu itu takut sama rampok, kalau saya mencari rampok. Jadi kalau kamu bilang kalau ada rampok kamu baru nanganin, kalau saya mencari. Jadi perbedaan kamu dan saya, kalau saya di mana ada dukun santet, saya cari, saya datangi. Itu perbedaan kamu dan saya. Jadi kalau kamu tidak bisa seperti saya, ya jangan menghina saya. Kalau kamu tidak percaya nggak apa-apa, tapi kamu nggak perlu menghina saya. Kalau kamu menghina ya nggak apa-apa, terserah kamu. Jadi dari situnya aja sudah beda. Kalau kamu ada baru kamu tangani. Kalau saya cari dukun santet di mana, saya cari. Makanya saya menantang. Itu bedanya kamu dan saya. Jangan samakan. Nah, saya malah nantang siapapun dari ujung kulon, ujung ya itu makanya saya katakan perbedaan kamu dan saya. Kamu kan gak nangani santet, jadi jangan bahas santet. Kamu cukup main gini-gini aja. Itu aja, mainanmu sampai di situ aja, jangan bahas saya. Itu kamu entertain aja, jangan bahas tentang saya, nggak nyambung nanti. Masalahnya sampean narik pusaka, sampean ngobatin seseorang juga pakai ilmu sulap, pakai trik sulap. Nah itu masalahnya di situ, pengetahuanmu hanya di situ, tapi kamu bahasnya cuma itu. Lah kalau itu masalahnya. bukan sulap apalagi, Gus?
Nah ini ketika seseorang yang tahunya cuma sampai di situ, jadi pemahamannya juga sampai di situ aja. Jadi mau jangan siapapun nggak akan nyambung. Itu benar asli, bukan sulap. Kalau semuanya saya jawab benar, kamu pasti jawabnya juga sulap. Ya udah wis percaya. Gini aja wis, gini aja. Pemahaman kita itu sudah berbeda. Keris petir ya Pemahaman asli, kita guys. sudah berbeda. Jadi apapun yang kita lakukan juga akan berbeda. Paham? Paham, terserah iya Gus. Wes. Ya. Udah terserah mereka guys. Tapi jangan marah, santai. Enggak marah, enggak. Tifar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus di antara yang tadi ini aku sebentar lagi turun nih. Aku Takut. 2 kali lagi aku tak berangkat dulu. Ya, aku mau berangkat. Nah, bukannya takut, Gus. Aku mau berangkat. Di antara 3 tadi yang bisa sampean tunjukkan mana? Atau 3-tiganya bisa baca surat ayat, baca surat Anas, narik pusaka, atau ngobatin orang yang keluar pakunya, atau nunjukin keris yang katanya sampean asli. Ya, jangan sampai dimalu-maluin. Oh, woi, tahan guys, kita rekam dulu, woi. Ntar dulu guys, kita rekam dulu ya. Dia mau menunjukkan keris petir. Yuk, sekalian biar teman-teman lihat ya. Coba, nih, keris petirnya kita. Ntar dulu, aku mau rekam layar nih. Coba, keris petirnya Gus Samsudin, biar kita malu-maluin aja sekalian. Nunjukin keris petir, woi, di depan pesulap. Ini loh, kalau tukang pesulap, kalau pesulap bahas al-hikmah nggak akan nyambung. Ada orang muntah paku katanya trik, padahal orangnya sakit sudah 7 tahun. Ada orang yang perutnya seperti ditusuk-tusuk selama 2 tahun, katanya itu trik. Karena memang yang tahunya cuma sebatas trik. Jadi ya semuanya sesuai dengan batas kemampuanmu itu aja. Orang bawa keris seperti ini katanya keris petir. Nyambung nggak? Ini keris warisan dari budaya, dari wali Allah loh ini. Macam ini yang memberikan keris ini adalah seorang Habib, demi Allah yang ngasih itu Habib. Ada videonya di channel YouTube saya. Jangan main-main kamu. Jadi kalau kamu tahunya cuma sebatas trik, ya udah bahas trik aja. Kalau kamu tahunya sebatas sulap, ya sudah sulap saja, nggak usah bahas yang lainnya. Nggak nyambung nanti. Ya udah, berarti nggak dikeluarin. Kalau usah dikeluarin kerisnya, ya udah guys, jangan. Nanti kena ban katanya, nanti kena ban. Nggak boleh. Ya, nanti kena ban. Kata teman-teman. Sekarang selain yang keris, coba nyenangan baca surat Anas atau coba narik pusaka coba. Kalau saya baca surat An-Nas, kamu nadoman sama saya, gimana? Oke. Siap. Yang penting yang benar ya. Kalau sampai kalah, gimana? Kalau sampai kalah gimana apanya? Ya pasti aku menang lah. Jenengan cuma 195 mau ngalahin saya. Di sini ada ayat Dimas kok. Jangan mengalihkan perkataan. Jangan coba keluarkan Sultan sampean. Gak berani. Saya baca surat An-Nas, setelah itu tadoman sama saya. Kalau kalah, Iya. 100 juta. Wah guys, Gus, kita jangan bahas nominal tinggi-tinggi. Sampean punya duit apa enggak? Kalau ngomong sampean itu terlalu tinggi loh. 100 juta, apa-apa 100 juta. Sampean sekaya apa? Jangan-jangan sampean, ya mohon maaf. Jangan ya, mohon maaf. mengalihkan pembicaraan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu mau mengalihkan pembicaraan? Kamu kalau mau baik sama saya kamu. Udahlah, daripada nanti kamu malu, mending gak usah lah ya. Ya, nurut. Sekarang yang sampean mau apa lagi? Saya itu tahu. Sekarang yang sampean mau apa lagi?
Nggak Saya nggak bisa. mau apa-apa. Narik pusaka nggak bisa juga. Tadi keris udah nggak jadi karena takut ke band ya kan. Sekarang narik pusaka, coba bisa nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Coba. Saya mau, dengarkan saya dulu, dengarkan. Gantian kalau ngomong. Punya Ya teman. iya. Kalau kamu tuh, kalau kamu mau membuktikan penarikan pusaka, jangan cuma lewat TikTok, jangan cuma lewat media. Datang ke sini, temuin saya. Karena orang narik pusaka, kamu tahu nggak ilmunya? Apa Tahu ilmunya nggak? Ilmunya apa, Bu? Tahu. Enggak, saya coba tanya kasih tahu. dulu. Tahu ilmunya Kenapa? nggak? Enggak Tahu ilmunya dulu nggak? Enggak tahu. Coba kasih tahu coba. Ya makanya kalau nggak tahu, jangan sok tahu, itu namanya sotoy. Ini orang kadang ngajak ribut loh. Orang ditanya, dia kan nanya tahu enggak, aku tak bilangin gitu. Tujuannya apa guys? Aku juga nyoba diem aja. Sama seperti tadi, kalau jenengan penasaran dengan aku narik pusaka, aku juga sering narik Gus, ada di VT ku gitu loh. Aku enggak, aduh gimana Narik ya? pusakanya asli apa enggak? Nanti Weh. ilmu sulap yang dipakai. Gini wis, gini. Aduh, nanti janganlah apa Kalau real itu nariknya di atas tackle, di atas tackle itu apa tackle? lantai pin. Orang Jakarta nggak tahu tackle. Jadi narik pusaka asal di atas ubin itu asli. Saya bilang salah satunya. Jadi bukan yang di dalam tanah digali-gali gitu, bukan. Nah, kalau pakai trik juga gampang banget. Aku narik di tembok juga bisa. Mau narik apa di tembok? Emang aku nggak paham. Aku semua trik-trik itu tahu. Makanya kalau sampean mau menunjukkan itu, sebenarnya aku mau bongkar triknya, tak praktekin sekalian. Kita buktikan. Kita Aku buktikan. Jangan doang. Ayo ke sini, sini ganteng, cantik, sini. nanti ngumpet. Kan udah pernah Tahu. tak datengin sampean ngumpet. Tahu Asma Karomah enggak? Enggak tahu. Isma Adam tahu nggak? Enggak tahu. Asma Sungai Raja tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu, terus nariknya pakai apa? Pakai kolor. Coba jenengan praktekin, pakai yang sampean sebutkan coba. Salah satu aja. Yang mana? Asma Karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Terserah. Bacaannya atau prakteknya? Terserah, bacaannya boleh, prakteknya boleh, monggo. Tapi ingat, kalau nggak bersedia jangan, ya. Kalau nggak bersedia jangan. Ini orang ketawa melulu ya guys. Sama dulu itu apa tuh? Saya tuh kayak bukannya kayak debat sama itu, kayak ngajarin anak kecil gitu loh Bapak itu. Gitu gini. Walah. Ya wes Asa Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidhosa Kulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadoni, ya Mahmuba Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qodoi hajati wa yaqodiyal hajat wa yaqodiyal hajat wa yaqodiyal hajat. Itu adalah Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Stop, mohon maaf. Di sini ada salah satu guruku. Tolong guruku disimak yang tadi. Bacaannya bener nggak? Aku nunggu jawabannya. Buat atau teman-teman yang lain. Jangan. Atau saya lanjutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabari puji. Dengarkan saya. Ayo. Aku nggak berani. Gitu bilang saya ngaji Iqra, dijak ngaji Safin aja nggak nyambung. Mas Adi, makanya jangan sotoy, jangan cuma ngeliat saya. Jangan. Apa sih? Oh.
Ya wes gini aja wes. Nih, Gus, maaf. Ini nggak usah saya yang jawab. Ini banyak banget yang bilang memang bacaannya panjenengan itu salah. Banyak. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ayo. Di idharnya. Di mananya? Ini kalau orang ngajinya cuma Iqra jilid 2 ya seperti ini guys. Ya kan, orang ngaji Iqra jilid 2 baca kitab, ya Allah ya Rabbi, aku kadang kasihan miris kasihan. Yuk sekarang yuk. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku Bentar. apa? Iku apa? Coba jawab dulu. Iku apa? Itu aja nggak bisa kok. Alasan aja pergi. Makanya jangan sok pinter. Nggak bisa, orang ini ngaji nggak bisa. Wis lah, nggak usah bahas tentang ngaji. Aku akan sama seperti sampean, ya. Jangan guys, jangan dibahas, biarin. Nanti kita akan buktikan saat saya datang ke panjenengan, ya kan. Aku nggak nyuruh panjenengan datang ke saya, itu mustahil karena panjenengan kan jago kandang, nggak pernah keluar dari mana-mana. Siapapun pasti datengin jenengan, walaupun kalau saya tidak pergi, saya tidak menantang. Ada yang menantang, saya tidak takut. Saya tidak pergi karena banyak orang-orang yang datang ke sini untuk bersilaturahmi ke saya. Jadi jangan samakan saya dengan kamu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dulu. Gantian kalau berbicara. Tahu adab enggak? Sekarang kamu bicara tentang penarikan. Sekarang saya tanya tentang ilmu penarikan aja kamu nggak jawab. Terus yang kedua begini, jika setiap tempat, setiap waktu orang itu bisa menarik di tempat apapun itu, jika dipastikan, itu saya pastikan trik. Karena setiap orang menarik benda pusaka itu ada tata caranya, ada riyadhahnya, nggak asal menarik. Bagaimana? Oh, keretanya guys. Oh ayah, parah banget. Bagaimana sampean tahu atau sampean bisa memastikan trik? Jangan-jangan sampean menguasai trik itu juga. Ayah, gila. Sekarang apapun jenisnya, apabila hal-hal semacam itu dipastikan, itu pasti trik. Jadi kalau kamu tuh tukang trik, tukang sulap, bahal al-hikmah, nggak nyambung. Ya kalau saya memang real 100% seorang magician. Dan sampai terus kalau kamu nggak tahu saya juga konsultan. Dan saya itu konsultan al-hikmah. Saya tidak membahas al-hikmah. Yang saya bahas, yang sampean gunakan itu trik. Kalau sampean membaca al-hikmah itu hanya sekedar bacaan yang seandainya orang hanya bisa membaca, tapi kenyataannya bohong, bullshit. Seperti sampean ngomong sampean bisa menangani seseorang, bisa menyembuhkan seseorang. Kenyataannya sampean tidak berkompeten di bidang itu, tidak bisa menyembuhkan seseorang. Nah terus kalau tidak bisa, kenapa sampean bilang buka pengobatan dan lain sebagainya? Janganlah seperti itu. Kasihan orang yang sakit itu beneran lah, nanganinya bohongan guys. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, sampean itu bilangnya aduh keris ya, bilang apa? Jawab. Monggo. Ini loh, kalau orang yang terlalu pintar ngaji sampai mengatakan orang lain hanya belajar Iqra. Ya, saya ngaji Iqra. Ini kalau orang terlalu pintar ngaji. Kamu ngerti agama enggak? Agama itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Untuk menghilangkan kesombongan di dalam diri kita. Ya. Pernah masuk dalam tarekat enggak? Kenapa? Pernah tahu yang namanya dzikir dzat enggak? Tahu yang namanya dzikir dzat? Betul. Dzikir asma tahu? Dzikir asma. Dzikir sifat? Dzikir dzat? Belum. Atau khawatir yang ada di dalam kolbu kita? Khawatir robaniyah? Belum. Khawatir malakutiyah? Khawatir syaitoniah? Khawatir nafsuniyah? Tapi kamu nggak tahu kok, kamu bahas al-hikmah. Oh, Gini loh, gini. Setiap kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan khawatir robaniyah, itu harus menghilangkan keakuan yang ada. Dengarkan dulu, dengarkan saya. Sebab kamu nggak tahu, kamu harus tahu.
Dengarkan dulu, Nanti dulu. dengarkan saya. Kalau kamu tidak memahami tentang khawatir yang ada di dalam kolbu kita, hati itu tempatnya Gusti. Ada ide, ada khawatir yang ada di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu hal. Jangan beratas dasarkan hawa nafsu. Kalau orang Jawa bilang, ojo nuruti hawa nafsu, ojo rumongso, tapi iso ngrumangsani. Agama itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kita itu tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat dikuatkan oleh Allah. Itu fungsinya kita itu dikir ismudat. Lah kamu nggak ngerti kayak gitu, bahas kayak gitu. Jadi kalau kita, makanya para wali Allah ketika berdoa itu dijabah oleh Allah. Kenapa? Menghilangkan keakuan di dalam diri kita. Diri kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Lah itu aja kamu nggak ngerti. Terus sekarang kamu bisa mengatakan orang itu kompeten apa tidak di dalam hal itu? Kamu siapa? Dalam hal apa kamu bisa mengetahui seorang itu kompeten atau tidak? Saya tanya. Tentu kalau seorang tahu dia itu pencuri atau tidak, yang memahami adalah penyidik polisi. Kompetennya dalam kedokteran, tentu yang itu dokter. Sekarang saya tanya, kamu kompeten dalam hal apa sehingga bisa memahami orang itu nggak kompeten dalam hal hikmah? Jawab. Udah? Iya, jawab. Oke, saya jawab. Yang pertama, kenapa tadi saya bilang stop tahan? Maksudku, saya mau mengingatkan, jenengan kalau menjelaskan itu hati-hati, ya, karena ini di dunia sosmed. Takutnya yang sampean jelaskan itu salah, nanti dijadiin lucu-lucuan lagi, ya. Satu. Yang kedua, panjenengan bilang tadi nanya itu trik atau bukan, itu yang saya berkompeten, saya punya ahli apa atau bidang apa sehingga saya tahu orang itu berkompeten apa enggak, atau apa tadi pertanyaannya, diulang. Panjenengan dalam ilmu al-hikmah, ya, itu sampean dalam bidang apa sehingga sampean mengomentari al-hikmah seolah-olah sampean paham tentang ini? Oke, mau dijawab? Silakan. Oke, kalau untuk yang al-hikmah atau bukan, itu yang sampean lakukan kalau benar-benar al-hikmah, yaitu benar-benar al-hikmah. Tapi yang sampean lakukan kalau trik, yaitu benar-benar trik. Contohnya, jenengan seperti melakukan terapis menggunakan ilmu yang sampean katakan al-hikmah, menurut sampean al-hikmah. Tapi bagi orang al-hikmah sendiri berkata, itu hanya trik. Kemudian saya sebagai orang analis perdukunan, ya, saya mencoba menganalisa, ternyata yaitu memang trik. Begitu. Jadi sampean kalau al-hikmah katakanlah al-hikmah, kalau itu trik katakanlah itu trik. Jujur pada diri sendiri, jangan selalu berbohong. Boleh saya jawab? Kalau ada orang datang sakit, itu sakitnya beneran, jangan disembuhkan dengan main-main seperti itu. Kalau al-hikmahnya, kalau ngajinya, kalau pondoknya saya dukung. Siap. Ayah. Sekarang saya tanya dulu, jawab dulu. Ini udah 2 kali, ini udah saya waktunya berangkat. Iya, jawab dulu. Tunggu nih. Paham yang dimaksud dengan khawatir robaniyah enggak? Enggak. Paham enggak? Saya takut. Jawab dulu. Paham apa enggak? Enggak paham. Kalau enggak paham, kenapa mengomentari hal yang tidak kamu pahami? Sehingga ketika kamu menggunakan trik, semua orang kamu anggap pakai trik. Saya jawab dulu. Itu benar-benar. Nanti dulu. Saya jawab dulu. Saya membuka pengobatan sudah 5 tahun. Setiap hari tidak kurang dari 50 orang setiap harinya. Kalau saya merugikan orang, tidak perlu kamu berbicara dan tidak perlu siapapun berbicara. Lama-lama akan sepi, akan tutup. Tapi nyatanya sekarang ini bukannya tambah sepi, malah tambah rame. Kamu kemarin datang ke tempat saya, masih banyak orang yang datang ke saya. Dari mulai jam 1 siang sampai jam 1 malam, saya masih melayani orang yang datang. Sekarang saya katakan, yang saya rugikan siapa? Jawab saya. Gak bisa jawab.
Karena kamu berbicara hanya atas dasar opini kamu sendiri, tapi kamu tidak berbicara atas dengan hati. Kalau ada orang menggunakan air, bilang trik. Padahal kalau kamu mengatakan itu trik, ini sudah dilakukan oleh banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, leluhur kita. Jadi kamu itu berbicara atas dasar opini kamu sendiri, sama kayak temanmu pesulap itu. Ya, ini repot ya guys. Padahal semuanya sudah terbukti kalau itu hanya trik. Cuman aku buktinya gimana? Ayo, tetap nggak ngakui terus. Iya. Orang yang begini aja tahu, masa aku nggak perlu menjelaskan lah Gus kalau ini loh seperti itu. Seseorang yang hanya melihat dan mendengar dari jauh sudah berani mengambil kesimpulan. Kata Imam Syafi'i, sesuatu hal yang baik itu ketika dilihat secara langsung. Melihat kamu itu tahu lebih baik daripada mendengar. Kamu tahu nggak Apa-apa? Ketika seseorang dilihat dari videonya, pernah melihat asal muasalnya nggak? Penyebabnya nggak? Ya kalau sampean kan lakukan secara live, ya pasti melihat semua lah. Iya. Ayah, makasih ayah. Ya lanjut. Udahlah, aku kalau ngomong sama pesulap lucu dah. Karena semua yang dibahas trik. Jadi wes sesuai sama pikiran aja, terserah wes. Yang penting gini aja wes. Sekarang gini aja, Kang Andi. Ya. Kalau memang panjenengan pengen tahu, tapi saya tidak bisa memastikan ya. Jadi Mas, kalau memang benar-benar sampean itu mencari sebuah kebenaran, datang ke sini. Ayo. Sampean yakin nggak pergi lagi? Kalau saya datang ke situ. Ini rumah saya. Wong pergi juga, saya cuman pergi ketika malam, siang saya di rumah. Kalau lewat dari jam 12 itu baru saya keluar. Lah sampean katanya selalu ada tamu sampai malam. Lah itu malam saya datengin nggak ada. Ya berarti sampean kabur. Kan saya keluarnya jam 12 malam. Jam 12 malam baru saya forward. Itu Kang Haji, sayang sing ganteng, pinter.